Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sumardi, calon guru penggerak angkatan 10 SMA 11 Lu Timur, Kabupaten Lu Timur. Pada hari kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Tommy Renyaan SPD. Beliau adalah guru sejarah SMA Negeri 11 Lu Timur. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Tommy, hari ini insya Allah kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Ya Pak, setelah nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas ini adalah mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Pak Tommy lakukan. Adapun mungkin perbincangan ini kita lakukan adalah persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa kita. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Tommy. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini, Pak? Tujuan pembelajaran saya pada hari ini yaitu di mana nantinya setelah siswa mendengarkan penjelasan dari saya sendiri, diharapkan siswa mampu mengetahui dan menjelaskan terkait mengenai cara berpikir sejarah, baik itu sinkronik, diakronik, kronologi, ruang dan waktu dalam sejarah. Baik, jadi Pak Tommy sudah menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau lakukan setelah observasi ini, Pak? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan satu yaitu pengetahuan dan pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan itu sendiri yaitu tidak lain yaitu dengan menjelaskan materi tersebut terkait mengenai cara berpikir sejarah. Kemudian saya menyiapkan LKPD untuk bagaimana siswa nantinya mampu memahami seperti apa itu sinkronik, diakronik, dan kronologi serta ruang dan waktu dalam sejarah. Baik, jadi Pak Tommy sudah menjelaskan pengembangannya tadi. Selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Tommy terapkan di dalam kelas, dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi saya gunakan adalah berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Pak, bagaimana dengan medianya Pak yang pembelajaran yang Bapak gunakan? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan buku teks, Pak. Selain daripada itu ada LKPD, laptop, dan tentunya proyektor. Baik Pak, nah kira-kira kapan Pak Tommy akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal di hari Kamis di kelas 10.4 dan jam 3, 4, dan 5. Baik, jadi di hari Kamis kelas 10.4 di jam 3 sampai 5. Insya Allah saya akan datang di kelasnya Bapak. Saya akan datang melaksanakan supervisi kelas. Dan juga saya akan melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran Bapak. Kemudian setelahnya kita akan mengadakan percakapan. Yang terakhir ya Pak, percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek kami. Baik Pak,
Ya baik Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan bahwasanya di mana proses pembelajaran itu nantinya akan berjalan dengan lebih baik ketika semua bahan-bahan yang dibutuhkan baik itu materi, model pembelajarannya serta metodenya itu sesuai dengan materi yang kita sudah siapkan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi hari ini. Baik Pak. Insya Allah kita ketemu di kegiatan observasi di kelas pada hari Kamis depannya Pak. Ya, Pak. Demikian percakapan kami hari ini bersama dengan Bapak Tommy. Sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas selanjutnya dan pasca observasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak. Ya, tolong disiapkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu saya mengabsen kehadirannya semua satu persatu ya. Tolong dengar namanya secara seksama, jangan ada yang berbicara atau ribut di bawah. Altaf Naufal, Alia Anditya. Selamat pagi anak semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu tercurahkan kepada kita semua, baik itu nikmat sihat dan maupun kesempatan menjadi generasi muda yang lebih baik. Nah, anak-anak sekalian, silakan dinaikkan buku tulisnya. Diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam pembelajaran sejarah. Bisa dilihat di depan. Dan kemudian tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran ini berlangsung dengan mendengarkan penjelasan Bapak Ibu Guru di depan, maka siswa diharapkan mampu menjelaskan terkait mengenai konsep kronologi, diakronik, sinkronik, konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Ini tujuannya yang ingin kita capai nantinya, supaya kita tidak kalah kasus dalam belajar di rumah. Di sini mewakili saya kalau tidak ada cewek yang sini tuh, jadi yang ini sama dengan tak? Siapa? Kinanti tidak di sini. Yang di belakang siapa namanya? Fauzia di sini. Fauzia di sini. Kesini nak, semua. Mantul juga ambil kursi belakang. Sudah bisa didiskusikan. Nah, kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti kita berdiskusi dengan berhadapan supaya yang penting saya mau lihat ini apakah sudah paham atau tidak. Oke, langsung kita sebelah sana nanti selesai kita. Oke, saya bagikan. Saya acak. Pokoknya siapa yang dapat, siapa yang saya lihat juga judulnya. Iya, satu teks satu kelompok. Oke. Pausia sini. Oh ya, pindah pausia sini. Geser kursi saja sana, kita kursi sini.
Iya, apa sih? Nah, kita kasih turun kemudian sekarang ke belakang. Kita juga kita kasih turun ke belakang dari belakang. Ya, ya udah kita bagi sini. Oke, selanjutnya saya pilih ketua kelompok. Ketua kelompoknya siapa nama? Oke, siapa namanya ini? Putri, kita hanya pilih teman tak siapa kita kasih tugas jawab. Ini kan tiga pertanyaan. Ini ketuanya. Kita salah kita. Mana ya? Ada ketuanya. Kalau di sini nanti ketuanya. Nanti ketuanya. Di sini Pausia. Oke, semua sudah punya ketua kelompoknya. Jadi tugas ketua kelompok adalah membagi tugas terhadap anggota-anggotanya supaya semuanya aktif. Tapi ketuanya harus dapat tugas. Hah? Kenapa harus dapat tugas? Supaya cepat dan efektif. Efisien dan efektif. Karena asik soal yang harus dijawab. Karena satu di itu kertas yang berbagi itu berbeda bisa dibaca. Nah, kalau ada soal yang tidak jelas, tanyakan. Kalau ada soal yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Pak, nomor 2, Pak. Tidak jelas nih. Saya kasih pencerahan dulu, anak-anak. Itu yang kita baca, itu peristiwa sejarah yang kalian pegang. Di situ yang perlu kalian paham terlebih dahulu, apakah ini diakronik atau sinkronik? Itu dulu. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan. Sana. Saya malu lah, ada dua sebentar. Satu kelompok sebenarnya. Menurut ini sih ini kan lepas bukan ini kita lihat. Ini sinkronik atau diakronik? Nah, diskusikan dulu. Di sini, Fadil, ini sinkronik atau diakronik? Diskusikan lagi kembali. Apakah apa yang melakukan dasar kita bilang dulu? Apa yang dasar kita bersama? Jawab salah betul. Sudah ada kesalahan nanti diperbaiki kita. Pikir apa yang mendasarkan itu. Ya, kalau dia komik, apa hasilnya? Ada tahu dari masa kebakaran begitu. Jadi pasti tadi dia komik. Lanjut. Silakan dijawab nih. Jadi kita tidak dari setiap peristiwa dengan peristiwa, menjelaskan peristiwa berdasarkan waktunya. Jadi di sini setiap perangkat, setiap peristiwa di sini ini kan ya pasti ada peristiwa yang dibuatnya berdasarkan waktunya. Waktu dijelaskan
peristiwa itu dijelaskan berdasarkan waktu dan cara membedakan antara waktu yang satu dengan waktu yang berikutnya. Contoh, siapa tadi Fadil? Contoh Fadil itu kan dari 1830 sampai 1870. 1830 sampai 1870, 1830 dari ada kan? 1870 mana dulu? Ini. Tahu? Berarti dari 1830 sampai 1870 akan ada peristiwa yang nampak. 1870 apa yang terjadi pada kita? Kalau jadi kayak mana apa yang terjadi? Nah, bisa jadi Fadil setelah kau jelaskan ini fiksi aman menjadi 1870 karena tahu di sini pasti akan terjadi adanya batu yang bandar. Jadi Fadil bisa jadi betul ada nanti tahun antara ini sama ini. Temina. Mana itu Fadil? Ini apa yang terjadi pada 1840? Ya setiap tahun kau lihat istilah apa yang terjadi. Itulah kronologi Fadil. Nah sekarang diskusikan ini. Bersama ini. Teman, kami yang pada Fadil itu 1840 tuh di situ terjadi namanya sistem telah berjalan sebelumnya Fadil. 1840 sistem pengawasan dan cara dibantu. Silakan diskusikan mana kronologinya. Di sini kronologi atau sinkronik? Percaya diri kita bisa jelaskan lah. Kronologi atau sinkronik? Berpikir mulai. Nah, kelompok tidak. Di sini kelompok tidak tiga di dunia atau belakang sekitar paksa. Ada di dunia tapi tidak ada tahunnya yang ketanggung. Ini sinkronik atau diakronik? Berpikir direct. Diskusi lagi balik. Kalau diakronik, apa rasanya? Waktu yang dideskripsikan jelaskan tidak unik. Kalau sinkronik dia mendeskripsikan suatu kejadian lebih secara terstruktur dengan mengkaji semua dari sumber-sumber aspek kehidupannya, ekonomi, politik, sosial, bahkan budaya. Lebih luas dia. Oke, kelompok tiga sinkronik diakronik.
Jadi kita lihat setelah kita baca kalau kita perhatikan kan kalau simbol dia sama ini nanti dia bersama ada waktunya namun di dalam hal ini dia lebih menjelaskan tentang dia lebih menjelaskan sesuatu berdasarkan judulnya nanti. Dan di sini bilang latar belakang pelaksanaan dalam bangsa kita. Di sini kita dapat segala sesuatu. Setelah kita baca latar belakang pelaksanaan dalam bangsa kita dapat. Nah, sampai yang dapat latar belakangnya. Oke, kita dulu. Kira-kira jawaban. Di sini. Oke, pertanyaan pertama dari kelompok 4. Ini sinkronik atau diakronik? Kalau diakronik, apa alasannya diakronik? Kan baru saja ini. Menurut kalian, kalau memahami diakronik itu apa? Itu kan peristiwa itu diakronik. Kalau di sini ada tidak rentetan peristiwa, kan rentetan peristiwa dimasukkan sama kan? Peristiwa berdasarkan waktunya, ada waktu yang berbeda dari awal sampai dengan akhirnya. Nah, kira-kira di sini tidak ada waktu dari awal sampai akhir. Kadang segi yang berbeda kalau sudah itu diakronik. Di sini pemana jumlahnya itu ada akunnya kadang selalu ada. Tapi pasti kalau diakronik itu ada, pasti ada. Biasanya terjadi tahun sampai umpamanya tahun 2019 sampai 2010 dan mendatang 2010. Kalau esok salah 2010 sampai dengan 2019 sampai mendatang. Ini kondisi dia nanti juga mana ya? Di sini akan dituliskan uraikan 2019 apa yang terjadi sampai 2010 apa yang terjadi sampai dengan di sini tuh 2019 apa yang berakhir di sini. Peristiwa apa yang berakhir di sini 2019. Begitu dia. Kalau diakronik. Nah, kalau memang masih ragu-ragu, diskusikan kembali ini, baca kembali ini, masih kembali sini tanya bagaimana sinkronik, apakah itu sinkronik atau diakronik. Nah, sudah paham itu saya jelaskan diakronik tadi. Oke, jelaskan kembali. Pikirkan kembali apakah pendapat itu pemahaman itu sudah betul atau tidak. Nah, diskusi lagi kembali, kasih kembali sini. Oke, lanjut. Di sini. Diakronik atau sinkronik? Serius. Oke, apa alasannya diakronik? Diakronik kan berbasis waktu. Ada waktunya kan? Nah, waktunya mana? 18.30 sampai 18 apa lagi? Dari tahun ini ada peristiwanya yang diuraikan kan sudah tapi sudah di bawah ada kata-katanya 18.30 di luar 18.30 mana? Nah, kan? Nah, apa yang terjadi dalam apa yang terjadi dalam PKN? Nah, dari berantaranya dari 18.30 Belanda mampu sampai ke 18.70 terjadi dalam paksa mana 18.70? Nah, apa yang terjadi dalam 18.70?
seperti ini, nah, kalau kronologi tadi yang kita sebutkan di dalam tahun dan pengira-kiranya. Sekarang berapa nih? Ini dekor nih. Saya mau tahu nih bagaimana caranya. Wah, kenapa sih ini? Kronologi yang gimana caranya? Ya, tahun dan pengambilan dari 1830 sampai 1870. Jadi nanti ada tahun antara 1830 sampai 1870 itu akan jelas juga. Seperti mana? Ini 1840 pasti ada peristiwa terjadi di sini. Cari apa yang terjadi di sini. Selain itu pasti akan ada lagi nanti. Pokoknya tahun demi tahun pasti akan berturut-turut sampai ke sini. Tidak akan berturut-turut berubah. Tidak akan. Karena itu harus dicari apa yang terjadi. Setelah nomor satu. Nah, di sini bagaimana sudah tsunami? Oh, sudah nomor satu. Oh, masih lagi proses. Oke, anak-anak sekalian, kelompok 1, kelompok 4 sampai kelompok 4 jangan salah. Tulis saja. Nanti kita benarkan. Nah, di sini. Nah, silakan. Penilaian tugas. Di sini sebenarnya dia unik. Kira bisa? Tadi yang unik. Ya, betul sekali. Tidak ada waktunya. Hah? Tidak ada waktunya. Jadi dia lagi terstruktur, dia lagi mencari semua aspek kehidupan, kan? Dalam caranya untuk memahami diri. Lalu juga menggunakan pasal paksa. Nah, dari ilmunya Islam nanti kalian akan jelas akan dapat jawabannya. Kalau sudah begitu dan ada tahun demi tahun, berarti Islam ini ada pemerintah dan dia dari 22 dia akan betul sampai 2019 tidak akan kembali untuk ada kemana? Jadi kalau bukan dia kronik, ternyata pasti sembunyi. Nah, karena dia mungkinnya lebih ke kehidupan sosial. Sudah jelas isi kronik. Nah, lanjut pergi jawab ini. 1, 2, dan 3. Bagi-bagi bukan? Bagi-bagi. Dia satu. Si ini kerja nomor 1, si ini kerja nomor 2, jadi nomor 3. Nanti dibacakan satu-satu. Cepat, oke? Cepat, jawab satu kan? Begini, untuk mempersiapkan waktu, semua menulis. Jadi jangan pergi tergantung sama orang yang menulis supaya cepat. Dengan 3 orang itu, yang satu mungkin jawab nomor 2, yang satu jawabannya ada di sini, si ketua kelas, yang nomor 3 pokok, yang nomor 2 ada jawabannya di sini. Supaya cepat. Kan? Fadil jangan membantu tulis yang menulis. Fadil cuma nomor 1, kita yang nomor 2. Nah, cepat.
pendek saja. Simpulkan lagi, sederhanakan lagi. Kalau masih panjang, sederhanakan lagi. Berarti saya paham. Pada tahun 68. Yang kita diskusikan, judul yang kita diskusikan, baca, kemudian lanjut baca soalnya dan jawab. Nah, itu saja. Oke, saya awali dari kelompok sinkronik dulu. Andi, Putri, sisa di bangku saya ini. Ya. Salam, Mas. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi menghadap sana contohnya. Ngaji tenang. Buat dulu, buat teman yang bicara, jawab. Kasih keras beneran, banyak. Nomor 1. Bisa. Membuat para petani sampai menderita karena itu karena dari menanam padi untuk makan. Mereka malah harus menanam karena yang harus secara berbeda. Jadi kan latar belakang lainnya terpaksa. Sejarah ini dijual pada tahun 2000 di mana pada saat itu pemerintah Belanda yang ada di Indonesia mengumpulkan bumi yang setelah mereka terlibat perang di Ponegoro yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Dan setelah pembubaran FOC yang mau tidak mau membuat pemerintah Belanda menanggung hutang sekitar 100 miliar. Tidak. Siapakah presiden lainnya yang tanpa fakta? Yaitu Gubernur Jenderal Yohanes Pasco. Oke. Terima kasih saudara, silakan dulu. Lanjut kelompok 1, perwakilan dari berpikir diakronik. Silakan Putri. Menghadap ke sana Putri. Salam. Oh, oke, berarti dia lebih terikat terhadap waktu. Nah, dengan peristiwanya masing-masing yang berbeda sama lain. Oke, berarti dia lebih betul lebih narasi, kan? Menceritakan dari awal sampai akhir. Nah, jadi ada yang sekarang paham sampai sini sinkronik dan diakronik? Paham? Oke. Jika begitu maka sekian pertemuan kita pada siang hari ini, dan untuk selanjutnya minggu depan kita masuk materi terkait mengenai sumber-sumber sejarah. Nah, selanjutnya saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumardi, CGP Angkatan 10, SMA 11 Luhut Timur, Kabupaten Luhut Timur. Saya ditemani pada hari ini Bapak Tommy Renyaan SPD, selaku guru yang telah diobservasi di kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Ilmal SPD sebagai pengajar praktek kami pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini. Baik, Assalamualaikum Pak Ilmal dan Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam Pak Sumardi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan selama ini di kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaannya Bapak terkait jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Pak Sumardi, karena belum terbiasa, awalnya saya tegang, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Pak, bisa berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang telah Bapak lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Bapak lakukan di kelas? Baik Pak, untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan saya menggunakan blended learning, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan berintegritas ke social emotional learning. Seperti itu Pak. Oh baik, jadi area pengembangannya di area pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Baik, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan ini Bapak lakukan di kelas? Apakah sudah berhasil menurut Bapak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan. Baik Pak Tommy, sudah berjalan dengan baik ya. Namun masih ada kekurangan. Nah, menurut Pak Tommy, apa saja kekurangan dan kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Bapak? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu sedikit, tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman. Seperti itu Pak. Ya. Kalau menurut Pak Tommy, ada siswa yang kurang aktif? Menurutnya Pak Tommy ini yang tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin di dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu sedikit, tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Baik, jadi itu rencana kedepannya ya Pak Tom. Pada saat pembelajaran kedepannya Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Iya, baik. Gaya belajar masing-masing. Ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Seperti itu ya Pak. Iya, baik Pak. Baik Pak Tommy, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Saya tunggu nanti cerita-cerita dari Pak Tommy tentang realisasi rencana tadi. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin minggu depan seharusnya bisa ya Pak. Baik Pak Tommy, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan hari ini bisa secepatnya direalisasikan ya Pak. Ya, baik Pak. Baik, selanjutnya pada kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Ilmal selaku pengajar praktek kami untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya
percakapan pasca observasi pada hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa percakapan yang Bapak berdua lakukan dalam rangka sesi coaching hasil supervisi akademik. Saya berharap bahwa Bapak tetap melakukan hal yang sama dan menyebarkannya kepada rekan sejawat agar mindset supervisi selama ini yang ditakuti oleh guru-guru yang lain itu bisa kita perlihatkan bahwa ternyata supervisi itu, model coaching itu sangat baik untuk dilakukan dalam proses pembelajaran, ya, sehingga proses coachingnya nanti itu berjalan dengan baik. Saya kira apa yang Bapak berdua percakapkan itu sudah memuat semua hal-hal yang menyangkut tentang coaching dan coaching. Sekali lagi percakapan semacam ini sering-sering dilakukan dan disebarluaskan kepada rekan sejawat yang lain agar mereka juga dapat menerapkannya. Ya, itu saja penguatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Ilmal atas umpan balik tanggapannya terkait pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah berjalan dimulai dari pra observasi, observasi sampai pasca observasi hari ini yang dilakukan di kelas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tommy Renyaan selaku observer dan kepada Pak Ilmal selaku pengajar praktek kami. Demikian dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.